Hai, selamat datang kembali. Aku Gusmu di Guru Kreatif. Oke, oke, di konten kali ini aku bakal nyeritain tentang apa sih sebenarnya menjadi guru dan kenapa kita harus menjadi guru. Ini balik lagi ya. Ini sebagian dari persepsi pribadi aku, pendapat pribadi aku, pengalaman pribadi aku yang aku alamin dan mungkin dari pengalaman-pengalaman orang lain itu. Nah, kita tanpa basa-basi langsung aja. Yang pertama, apa sih sebenarnya guru itu? Jadi guru itu menurut pandangan pribadi aku dan aku nyari ke beberapa sumber. Jadi guru itu adalah seorang yang mampu atau mempunyai kecakapan atau mempunyai keterampilan di hal-hal yang tertentu atau di spesialisasi tertentu. Misalnya guru biologi, berarti dia memang mau memahami, memang dia cakap di situ, memang dia understand di situ, memang dia paham betul di bagian di bidang biologi. Mungkin ada juga cerita guru penjas, nah guru olahraga. Nah berarti dia memiliki kecakapan, keterampilan di bidang olahraga itu tersebut. Jadi singkatnya itu ya seperti yang aku bilang tadi, guru itu adalah seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di atau pada suatu bidang. Maaf, bukan di beberapa bidang. Mungkin ada yang beberapa bidang, tapi spesialisasinya di satu bidang. Kalau dikaitkan ke agama, ada yang di spesialisasinya di fikih, ada yang di tasawuf, ada yang di faraid atau idatul faraid atau bab-bab waris, ada spesialisasinya di situ. Jadi seperti itu. Nah itu sedikit gambaran kecil apa sih sebenarnya guru itu. Nah itu adalah gambaran kecilnya. Dan yang harus kalian perlu tahu bahwa di dunia ini siapapun, nggak ada orang yang terlahir orang biasa. Nggak ada orang yang terlahir langsung jenius, langsung pintar, langsung mengerti segala-galanya. Pasti membutuhkan guru. Nah, aku juga pernah dengar. Lalu kita udah tahu nih, guru itu apa. Tadi udah kita jabarin. Guru tokonya juga kita udah tahu. Nah, sebenarnya guru itu tugasnya apa? Jadi guru itu tugas tupoksinya itu saya ambil dari beberapa sumber yang saya anggap kredibel untuk saya ambil sebagai referensi. Yang pertama, guru itu mempunyai tugas sebagai tenaga pendidik. Tenaga pendidik artinya mereka atau guru-guru ini mempunyai kewajiban untuk mendidik siswanya dari mulai dari yang awal mulanya tidak tahu menjadi tahu. Jadi tenaga pendidik ini bukan hanya datang mengajar bla 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 lalu pulang, enggak. Mungkin ada yang seperti itu, cuman lebih tepatnya seorang tenaga pendidik itu dia datang, dia kolaborasi sama siswanya, dia ngerti, dia paham tentang siswanya. Yang kedua itu ada guru sebagai tenaga pengajar. Nah, bedanya pendidik sama pengajar, kalau pendidik itu menanamkan, jadi memang benar-benar mula sekali, memang benar-benar awal sekali ditanamkan, menanamkan akhlak yang mulia kepada muridnya, menanamkan teladan yang baik terhadap muridnya. Lalu setelah ditanamkan, baru
Itu kan pondasi sudah ada, lalu ada baru pondasi. Pondasinya sudah ada, baru ke diajarkan sebagai tolak ukur, yaitu yakni guru sebagai tenaga pengajar. Nah, guru yang sebagai tenaga pengajar ini adalah mengajarkan siswanya dan memahami karakter-karakter siswanya. Terus juga kita melihat kita metode-metode yang baik kepada siswanya itu tersendiri, atau memberikan metode kepada siswanya. Jadi yang pertama tadi mendidik, yang kedua mengajar. Nah, itu tupoksinya. Yang ketiga itu ada guru sebagai pembimbing. Nah, sudah dididik, sudah diajarkan. Nah, udah maju nih, tinggal maju lagi. Kita bimbing mereka, membimbing siswa-siswa mana yang baik, mana yang buruk. Mungkin kita sebagai guru juga manusia, tapi kita juga ingin mengharapkan siswa-siswa kita atau yang kita ajari atau yang kita berikan ilmu itu lebih hebat dan lebih tinggi daripada kita. Itu sebuah kebanggaan daripada guru. Tapi satu pesan saya bahwa meskipun saya masih muda dan teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya ada yang lebih tua daripada saya mohon maaf. Saya mohon maaf sebelumnya. Saya respect kepada bapak-bapak semuanya, sahabat-sahabat semuanya, saya respect. Nah, yang menurut saya, ketika siswa atau kalian sebagai siswa itu, ketika kalian lebih tinggi dari ilmunya dari gurunya, lebih hebat daripada gurunya, lebih cerdas daripada gurunya, jangan sekali-kali kalian menyombongkan diri kalian lebih hebat daripada guru kalian. Karena apa? Itu sangat berbahaya sekali. Orang yang mengajarkan kalian A, ba, ta, saja kalau di Iqra, atau kalau di alfabet, orang yang mengajarkan alfabet kepada kalian A, B, C, D dan lain-lain sebagainya. Orang yang mengenalkan tentang dunia ini, orang yang mengenalkan tentang mungkin kalau di SD mungkin belajar tentang tambah, kali, bagi, orang yang mengajarkan. Dan setelah kalian paham, setelah kalian mengerti, kalian abaikan, kalian hujat mereka, merasa kalian lebih tinggi daripada guru, itu tidak boleh. Nah, kita lanjut. Nah, kita balik lagi ke tadi, guru itu sebagai pembimbing, ya, dibimbing ke arah yang lebih baik. Nah, kalau misalnya ada pasti ada di antara kita di lokal atau di di sekolah yang jelas, pasti ada murid-murid yang bandel, murid-murid yang ganas, ganas artinya di sini bukan ganas yang tanda kutip ya, tapi ganas di sini dia tidak mau ikuti aturan dari sekolah ataupun dari pihak tempat dia belajar. Nah, biasanya anak-anak yang seperti itu dia bukan tanpa sebab dia seperti itu. Mungkin ada dia masalah di rumahnya, lalu dia tidak bisa mengalokasikan emosi yang ada di rumahnya, lalu dia tuntaskan atau dia lampiaskan di sekolah. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang di rumahnya dia ada, kan kita tidak tahu, kita sebagai guru tidak tahu tentang itu, tidak tahu sama sekali. Ataupun kita tahu, cuman kita nggak tahu sampai dalam-dalam apa yang menyebabkan. Kadang ada juga murid-murid yang sering alfa, sering cabut dan sering izin dan segala macamnya. Memang ada guru BK, memang ada. Tapi kita juga sebagai guru
setidaknya kita mengetahui, karena salah satu tugas kita yaitu membimbing karakter, kita tahu gerak-geriknya, kita ajak berdiskusi. Nah, catatan penting untuk para guru di luar sana, untuk saya pribadi dan guru di luar sana, jika kita ingin menegur, bawa ke tempat yang sepi atau bawa ke tempat yang kerumunannya itu lebih sedikit. Nah, kerumunannya lebih sedikit, kita bawa, kita diskusi di situ sama anak murid. Kenapa, kita tanyain baik-baik. Ini udah pernah saya bilang, ini udah pernah saya lakukan di sekolah, dan alhamdulillah ya ada sedikit perubahan karena dia merasa di sekolah, oh aku punya tempat untuk curhat, oh aku punya tempat untuk berbagi, oh aku punya tempat untuk berbagi keluh kesah. Nah, itu yang harus kita tanamkan Bapak Ibu guru, dan untuk siswa-siswa semuanya, jangan pernah ragu untuk cari guru kalian yang sekiranya kalian bisa menceritakan hal apapun dengan nyaman, dan pastikan guru kalian bisa ngekip artinya menjaga kerahasiaan dari kerahasiaan dari apa yang kalian rasakan. Karena untuk mencari orang yang bisa dipercaya, memang benar-benar siswa itu harus mencari agar emosional yang ada dalam dirinya itu bisa lepas begitu. Jangan langsung dimarahin di tempat. Menurut saya pribadi itu kurang baik. Satu, itu menumbuhkan rasa tidak percaya diri anak. Yang kedua, itu menumbuhkan rasa udahlah, apatis kepada semuanya, apatis kepada temannya. Ini menurut saya pribadi, pandangan saya pribadi. Jika misalnya ada perbedaan pendapat, itu bebas. Nah, itu balik lagi ketiga, guru sebagai tenaga pembimbing. Yang keempat, guru sebagai manajer. Manajer artinya seorang guru itu diharapkan seorang guru itu mempunyai time management yang baik, manajemen waktu yang bagus, yang ketika kita manajemen waktunya yang bagus, kayak misalnya kita datang ke sekolah tepat waktu, kita pulang ke sekolah juga tepat waktu, kita masuk ke sekolah juga tepat waktu, itu akan menjadikan contoh secara tidak langsung, secara naluriah oleh siswa. Oh, guru saya masuknya tepat waktu, oh guru saya pasti masuknya on time, wah saya harus cepat-cepat. Biasanya seperti itu. Tapi ada juga mungkin ada kesibukan yang lain, ada guru-guru yang memiliki kesibukan yang lain sehingga tidak bisa mengikuti atau sehingga tidak bisa masuk secara on time. Tapi biasanya guru-guru akan mengusahakan waktu itu secara on time untuk masuk, untuk mengajar. Jadi intinya time management itu tadi. Terus juga sebagai manajer artinya dia mempunyai skill, atau guru itu wajib, saya bisa katakan guru itu wajib mempunyai skill leadership artinya kepemimpinan. Dia bagaimana dia memimpin sebuah kelas, mengorganisir sebuah kelas, membuat sebuah jadwal pelajaran. Ya, balik lagi saya bilang tadi, memanage kelas, meleadership kelas, memimpin sebuah kelas, mengorganisir sebuah kelas. Dan saya rasa itu adalah sebuah skill yang harus yang wajib dimiliki oleh seorang guru profesional atau seorang guru. Nah, yang terakhir itu adalah guru itu harus memiliki kemampuan
untuk membantu menyelesaikan apa yang sekolah itu programkan. Nah, jadi misalnya ada program di tempat saya itu ada program ekskulnya kayak drum band, kayak ada program ekskulnya kayak mengaji, ada program ekskulnya ya yang hal seperti itulah. Program-program yang ada yang diberikan oleh sekolah. Guru itu bukan hanya yang saya bilang tadi, guru itu bukan hanya datang terus ngajar terus pulang. Enggak seperti itu aslinya. Enggak sesimpel itu. Artinya guru itu juga mereka datang, mereka mengajar, mereka membimbing, mendidik, juga menyiapkan materi-materi yang dibutuhkan untuk siswanya, lalu juga ikut turut andil mensukseskan apa program-program dari guru tersebut atau program-program dari sekolah tersebut. Nah, mungkin itu saja penjelasan sekelumit tentang guru. Dan akhirnya sampai sini dulu. Aku Gusmu. Sampai jumpa di lain waktu. Salam kreatif.